Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Terlalu agresif. Melihat Syahla yang hanya terdiam, Ustadz Amar malah merasa gemas dengan pola mata sang istri yang bergerak-gerak menghindari tatapannya. Dirinya tahu betul kalau istrinya sedang salah tingkah dan bingung mau menjawab apa. Maka tanpa bertanya, segera saja Ustadz Amar menempelkan kedua bibir mereka. Syahla merasa kaget karena serangan yang tiba-tiba. Tapi tak lama karena ia segera menyambut baik ciuman romantis dari sang suami. Mereka berciuman cukup lama dan semakin lama semakin dalam, sampai-sampai Syahla khawatir lipstick yang ia pakai akan memudar karena ciuman itu. Tangan Ustadz Amar menyusup pada pinggang sang istri, menyentuh bagian-bagian tubuh yang menurut sang istri sudah tidak bagus lagi karena tertutup lemak. Meskipun Ustadz Amar sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana perubahannya, karena menurutnya istrinya masih cantik seperti biasa. Mas, Syahla menepuk-nepuk bahu sang suami saat merasa aktivitas mereka terasa semakin panas. Nafasnya juga sudah terengah-engah karena Ustadz Amar tidak memberi jeda sedikit pun untuk ia mengambil nafas. Mas, Syahla akhirnya mendorong tubuh Ustadz Amar dengan paksa, membuat aktivitas mereka seketika terhenti. Syahla menatap wajah sang suami yang terlihat kebingungan, tapi ia kemudian tertawa saat melihat bibir Ustadz Amar yang belepotan dengan warna merah. Haha, Syahla tertawa terbahak-bahak. Ustadz Amar jelas semakin bingung dibuatnya. Masih sambil tertawa, Syahla kemudian menunjuk pada Charmin, meminta suaminya itu memandang wajahnya sendiri di sana. Wahaha, tawa Ustadz Amar meledak saat ia melihat wajahnya sendiri. Kenapa jadi begini? Kamu sih pakai lipstik tebal banget. Kok jadi saya? Syahla merasa tidak terima karena disalahkan. Salah mas sendiri, terlalu agresif. Ustadz Amar melirik ke arah Syahla dengan bibir manyun. Habisnya, selama kamu hamil, saya jarang banget disentuh. Ustadz Amar menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sentuh aku, Mbak. Sentuh. Ih, ya Allah mas, gelit tahu ih. Syahla bergidik melihat sang suami yang memasang wajah genit. Udah saya mau benerin make up saya dulu, nanti keburu telat lagi. Ustadz Amar tersenyum sumringah mendengar ucapan sang istri. Jadi udah nggak ngambek lagi nih. Jadi kan berangkat ke acara pembukaan bareng saya. Syahla mematut-matut wajahnya di cermin sambil mengomel. Udah terlanjur begini, masa nggak jadi berangkat? Sia-sia dong baju barunya. Senyum Ustadz Amar semakin lebar mendengar jawaban Syahla. Alhamdulillah, saya senang banget. Terima kasih ya sayang. Ustadz Amar merangkulkan kedua tangannya pada pinggang sang istri dari belakang. Kemudian dengan gemas menciumi pipi gembul sang istri. Aduh mas, jangan ganggu deh. Nanti lipstiknya kecoret. Duh, udah sana, cuci buka dulu. Oke sayang, Ustadz Amar tersenyum jahil. Itu lipstiknya jangan tebal-tebal, saya nggak suka. Iya, ini kan warnanya juga nggak terlalu merah, mas. Muah, Ustadz Amar dengan cepat mencuri ciuman bibir Syahla, membuat lipstik yang baru dipakai ke bibir sang istri kembali menempel padanya. Lalu setelah berbuat demikian, Ustadz Amar segera melesat ke kamar mandi sebelum kemarahan istrinya meledak. Mas Amar. Saat Syahla dan Ustadz Amar keluar dari mobil yang mereka tumpangi, tampak seorang lelaki berlari tergopoh-gopoh ke arah mereka dengan wajah panik. Astagfirullah, Amar, kok ya lama sekali sampainya.
Ini sudah ditunggu sama para tamu dari tadi loh, celoteh lelaki itu. Syahla memperhatikan lelaki itu dengan seksama. Ia mengernyitkan dahi karena merasa kenal dengan orang yang sedang memarahi suaminya itu. Ustadz Yasir, sontak lelaki itu menoleh ke arah Syahla. Dahinya tampak mengerut sejenak sebelum kemudian matanya terbelalak setelah menyadari sesuatu. Loh, Syahla ya? Ustadz Yasir mengacungkan telunjuknya tepat di wajah Syahla, membuat Ustadz Amar segera meraih jari lelaki itu dan menurunkannya dengan kasar. Nggak sopan nunjuk istri orang. Hehehe, maaf Mar, aku terlalu senang ketemu teman lama. Halo Syahla, apa kabar? Wah, kamu bikin pangling ya? Sudah setahun gak ketemu kayaknya badan kamu makin, HMPH. Ustadz Amar buru membekap mulut Ustadz Yasir sebelum sahabatnya semasa mondok itu menyelesaikan ucapannya. Jaga bicaramu Yasir, kamu mau ada perang dunia ketiga di sini, bisik Ustadz Amar memberi peringatan. Mendengar ucapan Ustadz Amar, langsung saja Ustadz Yasir menganggukkan kepala dan menyadari kesalahannya. Ia hampir saja membuat bencana besar karena membahas perihal berat badan di depan wanita. Kok Ustadz Yasir bisa ada di sini? Untunglah sepertinya keadaan mood Syahla tidak buruk, sehingga perkataan Ustadz Yasir barusan bisa beralih dengan cepat. Oh, saya memang belum pernah bilang sama kamu. Yasir ini jadi salah satu investor di yayasan kami. Sebenarnya ide berdirinya yayasan ini juga berasal dari Yasir. Hanya saja dia sedang banyak kesibukan di Al-Raudah, jadi tidak sempat membantu saya dalam pembangunan yayasan. Titik. Oh begitu, Syahla tersenyum sumringah. Pembicaraan mereka lantas harus terhenti karena pihak panitia yang membantu terselenggaranya acara ini memberitahu kalau acara akan segera dimulai. Syahla, Ustadz Amar dan Ustadz Yasir lantas bergegas menuju tempat yang telah disediakan. Acara pembukaan yayasan dimulai dengan penyampaian visi misi yayasan yang disampaikan oleh Ustadz Amar dan tim. Kemudian acara dilanjutkan dengan ceramah dari seorang ustadz muda yang cukup terkenal. Setelah itu menyanyikan lagu sholawat bersama, sama dengan sebuah grup band yang cukup kondang. Ustadz Amar memang berharap acara ini dapat menarik minat dari para kaum milenial yang ingin menimba ilmu agama tanpa menghilangkan jiwa modern mereka. Di akhir acara, Ustadz Amar bersama para pihak penting melakukan pemotongan pita sebagai simbol dibukanya yayasan, yang diberi nama Al-Ma'arif Islamic School. Al-Ma'arif sendiri artinya pengetahuan, dan diharapkan berdirinya yayasan ini bisa menjadi ladang ilmu pengetahuan bagi para murid yang datang ke sana. Syahla bertepuk tangan dengan bangga melihat sang suami yang berada di depan sana bersama orang-orang penting. Selain para pejabat daerah, Ustadz Amar juga mengundang beberapa kiai, termasuk Abah Ridwan, pendiri dari Ponpes Al-Raudah tempat mereka mondok dulu. Selamat ya Le, Abah Ridwan menjabat tangan Ustadz Amar dengan bangga. Abah doakan semoga yayasan ini bisa berkembang dengan pesat, dan bisa menjadi pusat yayasan Islam modern di Indonesia.
Amin ya Allah, terima kasih atas doanya Abah. Ustadz Amar mencium tangan sang kiai dengan taksim. Syahla juga turut mencium tangan ibu Nyai Siti yang saat itu juga hadir mendampingi Abah Ridwan. Oh iya, sekalian di sini, Abah mau mengundang kalian untuk datang ke acara pernikahan Ahmad. Masih lama sih, mungkin sekitar 5 bulan lagi. Tapi Abah mau memastikan kalian berdua mengosongkan jadwal untuk acara hari itu. Ahmad adalah putra pertama dari Abah Ridwan. Masya Allah, Gus Ahmad sudah mau nikah. Apa pendidikannya di Turki sudah selesai, Bah? Alhamdulillah, sudah. Dia sudah pulang sekitar 2 bulan lalu. Baru sehari pulang langsung bilang sama Abah, katanya mau melamar perempuan. Abah kaget sekali. Abah kira Ahmad ini hanya tertarik pada belajar. Soalnya sejak dulu sudah mau dijodohkan tetap tidak mau. Tidak taunya malah kepincut sama orang Turki. Abah Ridwan bercerita sambil terkekeh. Iya Mar, kamu tahu nggak? Setelah Ahmad bilang begitu, kita sekeluarga langsung pergi ke Turki mendatangi calon istrinya Ahmad. Aduh, Umi masih ingat waktu itu kopernya Abah ketinggalan di rumah saking burunya. Ibu Nyai Siti bercerita dengan sangat ekspresif, membuat Syahla dapat mengetahui bagaimana kacaunya suasana hari itu. Oh ya, kalau nak Syahla, kandungannya sudah berapa bulan? HPL-nya kapan? Sudah diperiksa belum jenis kelaminnya? Mau melahirkan di sini atau di Darul Quran? Syahla gelagapan karena mendapatkan pertanyaan dari Ibu Nyai Siti yang bertubi-tubi. Anu, Umi, usia kandungan saya sekarang sudah 8 bulan, jenis kelaminnya laki, perkiraan lahirnya sekitar 1 bulan lagi. Rencananya sih saya mau melahirkan di Jakarta saja Mi. Oh alah, begitu toh, Alhamdulillah. Umi sudah ndak sabar mau lihat Amar Junior. Loh, terus Umi sama abahmu gimana? Mereka sudah datang ke sini buat mendampingi kamu lahiran. Insya Allah datangnya 2 minggu sebelum lahiran Umi. Oh begitu, ya sudah, sehat ya Nduk. Yalah, Umi sampai lupa. Umi kan juga bawakan oleh buat kalian. Sebentar ya. Biar Umi ambilkan dulu di mobil. Ya Allah Umi, repot segala. Umi sama Abah kesini saja kami sudah senang. Ya ndak bisa begitu tuh Mar, kami juga mau ikut menyambut kelahiran calon cucu kami. Nanti Mar, kalau anakmu sudah lahir, suruh panggil Abah sama Umi pakai kakung dan uti saja ya. Ustadz Amar tersenyum lebar. Akan saya ingat Bah. Ustadz Amar kemudian mengalihkan pandangan pada Syahla dan mengelus lembut perut sang istri. Alhamdulillah, jagoan kita sudah banyak yang sayang. Selesai acara, Syahla dan Ustadz Amar bergegas pulang ke apartemen karena mereka memang sudah capek. Apalagi Syahla, dia merasa perutnya mulas sekali, padahal sepertinya ia tidak makan terlalu banyak tadi. Saat mobil mereka hampir memasuki pelataran gedung apartemen, Syahla merasa ada cairan yang mengalir di kakinya. Mas, berhenti dulu Mas, Syahla menepuk bahu sang suami. Ini air apa ya Mas? Kok mengalir banyak sekali? Apa saya ngompol ya?
Ustadz Amar melihat ke arah yang ditunjuk Syahla dan terbelalak melihat cairan bening kekuningan yang mengalir pada kaki sang istri. Masya Allah, jangan ini ketuban sayang, kita langsung ke rumah sakit. Tapi, kan usia kandungan saya baru 8 bulan mas. Mas juga nggak tahu sayang, yang penting kita ke rumah sakit dulu. Ustadz Amar lantas menginjak pedal gas, membuat mobil mereka seketika meluncur kembali ke jalan raya, bergegas menuju rumah sakit. Ustadz Amar berlari sekuat tenaga sembari menggendong Syahla pada kedua tangannya. Wajahnya terlihat panik dan ia langsung berteriak pada satpam yang berdiri di pintu rumah sakit untuk membantu istrinya pergi ke ruang persalinan. Kondisi rumah sakit mendadak kacau. Para perawat segera menindaklanjuti kondisi Syahla. Setelah diperiksa, ternyata Syahla sudah memasuki bukaan 3. Kok bisa ya dok? Usia kandungan istri saya kan baru 8 bulan. Apa mungkin ini adalah kelahiran prematur? Tanya Ustadz Amar setelah Syahla selesai ditangani. Dirinya yang semula panik pun sudah mulai tenang setelah memastikan istrinya baik saja. Mohon maaf Pak, sepertinya ada kesalahan dari hitungan usia kandungan. Jadi sebenarnya Nyonya Syahla sekarang usia kandungannya sudah 9 bulan Pak, bukan 8 bulan. Astagfirullah, Ustadz Amar menyibak rambutnya ke belakang dengan wajah gusar. Kok bisa? Jadi sekarang bagaimana dok? Sekali lagi kami mohon maaf Pak. Untuk sekarang, kita harus menunggu sampai bukaan 10, baru bayinya bisa dilahirkan. Ustadz Amar menganggukkan kepala meski sebenarnya ia merasa kesal karena kesalahan perhitungan itu membuat mereka jadi kurang siap dalam menghadapi persalinan. Orang tua Syahla bahkan baru akan datang 2 minggu lagi, jadi terpaksa mereka harus menghadapi hal ini berdua saja. Setelah pembicaraan dengan dokter selesai, Ustadz Amar lantas menghampiri Syahla yang sudah berbaring di atas ranjang rumah sakit. Bersambung.